Hai, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore-sore kayak gini kayaknya asik juga ya kalau bisa ngobrol-ngobrol sama teman lama. Ini adalah teman lama saya yang ada di Batam gitu ya. Dia adalah Teh Julia. Teh Julia ini punya bisnis kuliner yang sekarang sangat terkenal banget di Batam, yaitu ayam cobek. Wah, tapi semuanya tidak semudah itu karena bisnis kulinernya ini mengalami banyak sekali jatuh bangun, pasang surut dan masih banyak lagi, namun tetap bertahan karena memang passionnya di bidang kuliner. Nah, seperti apa nih Mbak Julia ini membangun bisnis kulinernya sehingga bisa berkembang seperti langsung nih undang orangnya, mudah-mudahan saja langsung bisa bergabung nih ya, karena bagaimana juga udah lama juga nih nggak pernah ketemu. Waduh, halo apa kabar, assalamualaikum. Halo, apa kabar? Assalamualaikum salam. Gimana nih kabarnya orang Tanjung Pinang? Bukan Tanjung Pinang lagi sekarang, saya sekarang udah balik ke Bengkulu, udah lama. Ya ya, lupa Teteh sekarang udah di Bengkulu ya. Gimana? Gimana Bengkulu? Udah pulang kampung ya, itulah kita termasuk salah satu korban ini nih, COVID nih. Gitu ya. Tapi menjanjikan ya di sana. Enggak sih, kebetulan lagi jaga orang tua juga, ada ibu yang udah tua, jadi ya paling enggak bertahan aja dulu lah di sini. Mau balik ke Batam nantilah, tunggu semuanya sudah berlalu, badai pasti berlalu kan, tapi ya udah nanti kita lihat saja seperti apa perkembangannya. Selamat ya, udah buka tempat yang baru di Kepri Mall, itu tempat yang paling depan. Waduh. Makasih, makasih banyak. Mudah-mudahan rezekinya ada di sana. Iya, insya Allah. Nah, saya tuh ngelihat kalau Tete Julia ini termasuk orang yang benar-benar tahan banting, gitu. Perempuan kuat, gitu. Karena berkecimpung di bisnis kuliner ini bukan setahun dua tahun, mungkin udah puluhan tahun barangkali ya, tapi bisa survive dengan passionnya, jatuh bangun itu satu hal yang biasa. Nah, sedikit ngobrol nih buat teman-teman yang baru bergabung nih, kalau Tete Julia ini adalah seorang apa ya, seorang pengusaha di bidang kuliner yang ada di Batam, dan ini pertama kali Teteh ini pengen tahu datang ke Batam itu kapan, tahun berapa, dan apakah awalnya memang pengen kerja itu memang udah langsung di bisnis kuliner atau dikerja tempat lain dulu atau gimana sampai akhirnya menemukan passionnya di bidang kuliner ini? Oke. Iya, Mas Bowo, pertama kali Teteh ke Batam sebetulnya tidak sengaja ya, tidak sengaja. Dan sama sekali kalau Teteh itu nggak tahu Batam. Tidak tahu ya. Jadi Hmm. namanya Batam aja baru dengar gitu ya. Setelah Hmm. Teteh kebetulan dulu itu menikah dengan orang Singapura. Oke. Eh. Nah, dari situ Teteh 1 tahun ya di sana di Singapura, terus hamil. Oke. Hmm. Iya, Nah, iya, iya, di iya. Singapura itu kan tidak ada kawan tuh, baru namanya orang kampung ya, orang kampung pergi ke Singapura Iya. diajak suami maksudnya. Nah, Hmm. hamil itu kan nggak ada teman, saudara dan apa-apa gitu kan ya. Nah, Hmm. kebetulan ada kawan orang Batam bekerja Oke. di, oke, kerja di imigrasi. Hmm. Nah, dia bilang, "Teh, kita tinggal di Batam saja, ajak ibu ataupun apalah sambil bisnis gitu kan." Nah, Hmm. akhirnya dengan ya mungkin dengan ridho Allah juga ya, akhirnya Teteh pergi ke Batam bawa orang tua dan di Batam ini mau ngapain gitu kan. Iya. Akhirnya Hmm. Teteh ya buka usaha kuliner gitu. Kalau dulu catering itu waduh mantap banget deh. Usaha catering tuh mantap banget. Tahun berapa tuh? Kenapa? Tahun Teteh Tahun. ke Batam ya, nginjek ke Batam itu tahun 95 akhir. Waduh, berarti udah lama banget ya. Teteh ke Batam itu tahun 94 95 awal. Hmm. Hmm. Iya, 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 iya. Oke. Berarti kan,
ada basic nggak sih kursus waktu di Singapura dulu gitu kan sambil jaga anak gitu kan? Iya. Ada nggak dulu kursus apa? Oh pasti, Oh. pasti. Karena Teteh selain memang keluarga ya, keluarga juga memang bisnisnya di kuliner dan istilahnya tuh Hmm, hanya memang jualan gitu ya. Nah, ya. terus akhirnya Teteh juga selama di Singapura itu beberapa tahun sih ngurus anak saja ya, nggak pakai ngapa-ngapain. Pokoknya Teteh anaknya tiga, oke? Tiga Ya. itu Teteh urus anak tiga sampai anak nomor yang paling kecil kelas Hmm. mau masuk SMP. Baru Hmm. itu Teteh karena memang hobi ya, hobi masak. Nah, Ya. dari itulah Hmm. setelah anak Teteh umur 12 tahun mau nginjak SMP, baru Teteh bisa keluar. Keluar untuk Hmm. memperdalam ilmu kulinernya, ya. Oke, ya, ya. Jadi setelah itu Teteh ikut kursus, terusannya kemana-mana sih kursusnya. Iya. Iya, gitulah Mas Adi. Mas Adi atau Mas Bowo nih? Teteh taunya Mas Adi ya. Iya, Adi itu nama keren di radio gitu kan, tapi nama aslinya Bowo. Terserah aja lah, pengen nama gila apa. Bukan nama ya kan? Oke. Oh, berarti selama di Singapura sudah membekali diri ikut berbagai macam kursus kuliner yang ada di Singapura ya. Betul. Teteh kebetulan di Di, Singapura ambil diploma untuk kick sih sebetulnya ya, dekorasi kick ya, Bang Adi. oke, oke. Karena menurut Teteh kalau basic makanan tradisional masak memasak Teteh punya apa namanya ya kepercayaan diri lah bisa masak ya kan. Jadi nggak perlu lagi kursus, tapi Teteh ikut juga kursus manajemen untuk kulinernya Oke. ya, manajemen Iya. kuliner. Terusannya Teteh akhirnya Teteh lebih mendalaminya ke pastry, makanan kue-kue seperti itu yang Teteh ambil dan Teteh ambil Iya, diploma iya. itu dekorasi di Singapura gitu. Nah, kalau Oh. untuk belajar masaknya Teteh juga ada belajar dari Yongki, dari Nyonya Lim, terus di Malaysia Hmm, juga, terus di Singapura juga oke. beberapa tempat Teteh juga kursus. Nah, kalau di Hmm. Batam ini hanya menuangkan hobi. Iya, 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 iya. Berarti bisa dibilang tidak ada salahnya kalau kita memiliki waktu luang yang memang hobi terhadap dunia kuliner ini untuk memperdalam. Ya, Khusus maukah itu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, yang pasti itu menambah bekal ilmu kita ya. Kita pengen di mana. Kalaupun masak-memasak masakan tradisional itu bisa jadi karena kita udah belajar di rumah, turun-temurun dari orang tua gitu kan. Nah, iya, tapi paling tidak kita harus tahu sedikit manajemen bagaimana cara mengolah gitu ya apabila kita nanti akan terjun di dunia kuliner gitu ya. ya, betul. Betul. Oke, ini kita sapa dulu nih kayaknya udah ada yang masuk, ada prank 0207, ada Valerin, ada siapa lagi? Aditya Rahmat, ada Ipen Zainal, oke, kemudian ada Indoset, waduh pokoknya itu mudah-mudahan saja nanti semuanya pada bergabung. Tapi nggak apa-apa, nanti saya masukkan di YouTube juga nanti Betul. obrol-obrolan kita di Ya. kesempatan sore hari ini. Ya, oke Teh, berarti tahun berapa tadi 2007 ya ke Batam ya? Ke Batam Teteh tahun 2000 enggak 2007. 95 awal. Oh 95 awal, oke, oke, sorry, berarti 95 awal, iya. Tapi Oh gitu. Nah berarti waktu itu industri di Batam tuh sedang berkembangnya luar biasa luar gitu biasa. ya. Makanya Ya, setiap perusahaan besar itu pasti memerlukan yang namanya catering, makan apa-apa. Nah, berarti banyak orang yang udah memulai bisnis itu, termasuk Tete yang melihat peluang ini dan akhirnya kayaknya benar-benar berkembang. Waktu itu gimana, Teh? iya, betul. Pada saat itu ya Mas Bowo ya, kuliner di Batam itu memang sangat-sangat gampang sekali ya, gampang karena kebetulan kan Batam ini kawasan industri. Jadi kita kalau mau bikin Ya, usaha catering juga nggak susah seperti sekarang ya. Saingan juga sedikit gitu. ya. Kalau dulu catering tuh di harga-harga 12.000, 7.500. Itu aja udah dapat untung. Tapi itu ribuan Mas Bowo.
bukannya Iya, oke, iya. 100, tapi sekali catering itu 1.000. Jadi memang Hmm, luar biasa karena persaingannya kan tidak ada ya. Maksudnya ada sih, tapi tidak hmm. terlalu banyak seperti sekarang. Iya, iya, iya. Berarti itu waktu sedang menggeliatnya industri yang ada di Kota Batam Betul, ya. betul. Dan nah, akhirnya setelah di catering itu akhirnya berkeinginan untuk buka restoran atau tempat apa tuh selanjutnya? Oh, Teteh ini udah jatuh bangun ya. Iya. Teteh tuh pertama ke Batam buka usaha jualan ya, jualan pakai gerobak. Oke, di Nagoyahin. Oke, iya, iya, iya. Awal mula ke Batam ya. Terus jualan Hmm, gerobak aja sambil gendong-gendong anak gitu kan. Anak hmm, itu waktu itu hmm. baru satu tahun 96 ya. 96 Iya. bulan Maret itu Teteh udah mulai berjualan berjual Hmm, gerobak. Nah, setelah itu hmm, capek, akhirnya Teteh dapat tawaran buka usaha di pabrik, ya. Waktu itu pabrik namanya hmm, Ken di Sekupang. hmm. Di Sekupang itu catering banyak ribuan, kalau nggak salah 3.000 karyawan di sana ya. Jadi Teteh yang yang bikin menjamu mereka lah ya 3 kali. Jadi pagi, siang, malam itu 24 jam dan luar biasa Iya, dari Batam Center ke Sekupang. Bayangkan ya dulu ya Batam itu iya. sepi banget. Masih sepi. Oh, Saat itu dari Batam Center ke Sekupang bolak-balik 24 jam karena ada shift malam ya gitu. hmm, Nah itu. Nah setelah itu Teteh sekitar 2 tahun lah di kerja pabrik sana, terus hmm. punya keinginan masa sih mau begini-gini terus ya kan. Ya, Akhirnya Teteh beli ruko ya. Ruko hmm, itu di Puri Legenda. Nah, iya. oh, ruko itu sudah berkali-kali gonta-ganti dari kuliner ya. Dulu kuliner karena Teteh juga waktu itu masih bolak-balik Mas Bowo masih bolak-balik Singapura ya karena Hmm. suami Iya, di iya, iya. sana ya. Jadi bolak-balik Singapura, bolak-balik Singapura. Jadi terus si ruko ini sama Teteh tuh Teteh usaha tapi dikelola sama orang. Iya, Kuliner buka resto dikelola sama orang gitu kan. Dikelola sama orang kan tahu sendiri ya kayak gini akhirnya tutup. Oke. iya. Hmm. Modalin lagi bikin internet. Zaman dulu masih ada internet ya, Kita warnet ya. warnet ya. Nah, Teteh juga pernah buka warnet di ruko itu. Berapa bulan gagal lagi Tutup karena lagi. setelah warnet Teteh buka karena Teteh rasa di Batam ini banyak turis ya kan. Terus Teteh buka salon spa. Hmm. Tapi spanya bukan plus-plus ya. Jadi buka spa, salon di situ berjalan sekitar 1,5 tahun ya. Hmm. 1 tahun setengah masih sama nih, Teteh belum kelola sendiri ya, masih sama Ya. orang. Ya seperti itu lagi ya kan, udah habis lagi lah ya kan, tutup lagi, baru buka lagi. Nah itu setelah salon itu Teteh kembali lagi buka catering ya, buka catering di situ gagal Hmm. lagi, oke. Setelah gagal itu give up, oke. Aku bilang udah nggak bisa lagi nih kayak gini ya kan. Akhirnya ruko itu Teteh sewakan Mas Bowo ya. Teteh Oke, sewakan iya, iya. menetap di Singapura, tidak pulang ke Batam. Oke, karena anak-anak kan sekolah di sana. Nah, Hmm. ke Batam lagi itu 13. Iya. 2013 Teteh buka setelah Teteh ambil kursus ini segala macam, akhirnya Teteh buka lagi Julia Cooking. Nah, Julia Iya, Cooking ini ada pizza dan masih banyak lagi itu. ya gitu. Jadi hobi dan Teteh sangat suka dengan anak-anak ya kan? Sangat suka dengan Iya. anak-anak. Buka Julia Cooking, kursus dan kursus itu memang diperuntukkan anak itu Bowo. Hmm, Gitu. iya, iya, iya. 1 tahun setengah kan, 1 tahun setengah terusannya dari situ Teteh mulai lagi kembali
tertarik dengan kuliner lagi nih, ya. Dengan kuliner Iya. lagi, buka makanan nasi liwet di dekat Hmm. KDA, dekat rumah Teteh. Iya, 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 iya. Nah, nah, setelah itu karena ruko ini sudah habis kontrak ya, Mas Bowo kan, Iya. Hmm. bingung mau ngapain ruko ini mau diapain gitu kan. Iya. Ketemulah orang yang menurut Teteh bisa apa ya, istilahnya bisa membantu Teteh dalam bisnis gitu kan. Seperti itu. Iya. Akhirnya ya akhirnya saya buka Joe Engine. Oke, nah, mengapa kita flashback, kilas balik? Karena kan banyak orang melihat kan kesuksesan TT sekarang itu kan ternyata tidak instan. Semua itu melalui berbagai macam rintangan, hambatan, dan mungkin udah nyerah, udah Pokoknya ini. Nah, ketika sedang sedang menyerah banget, ah nggak lagi, kayaknya saya rugi-rugi terus nih di kuliner, kayaknya dibohongin orang, apalah, apalah, invest sudah banyak gitu. Nah, ketika sudah nggak mau lagi di bidang kuliner, nah, mengapa akhirnya titik balik akhirnya maju lagi ke bisnis kuliner? Siapa yang mungkin ada yang memberi semangat atau apa, atau dalam diri sendiri, atau siapa nih yang membuat Teteh akhirnya kayaknya kuliner nih passion saya nggak bisa saya tinggalin gitu sampai kapanpun. Nah, gimana nih? Nah, nah itu dia Mas Bowo ya. Setelah Teteh buka Joe Engine itu sekitar tahun 2015 ya, Mas Bowo. Jadi sekitar 1 tahun setengah Teteh kerjakan sendiri dengan apa istilahnya ada karyawan yang bantu, ya kan? Nah, karena Teteh juga perempuan dan juga masih tetap bolak-balik ke Singapura pada saat itu dan juga Hmm. ada sedikit masalah lah ya, masalah gitu kan. Akhirnya Teteh memutuskan untuk pulang, betul-betul pulang ke Batam gitu ya. Jadi pulang ke Batam serius untuk bisnis ya. Yang tadinya bisnis Teteh itu hanya sekedar prestige ya. Prestige itu ya karena mungkin Teteh pikir Teteh punya uang nih di Batam ngapain gitu Iya. kan. Daripada kawan-kawan nongkrong di tempat lain, kenapa nggak nongkrong di tempat gue aja gitu kan. Dan Hmm. Iya, iya, iya. keluar. Jadi gitu intinya gitu sih pertama kali buka Joe Engine itu seperti itu ya. Jadi pada saat itu Iya. bukan betul-betul untuk bisnis gitu ya. Tapi karena di Batam ngapain anak-anak Teteh tuh di Singapura semua gitu ya. Dan aku nggak ada kegiatan gitu loh. Akhirnya ya udah buka. Jadi nggak serius gitu di tangannya tuh Joe Engine itu nggak serius gitu kan. Yang penting ya udahlah gue enjoy, gue punya hobi tersalurkan gitu kan. Nah, suatu ketika ini asal mulanya Joe Engine berkembang pesat ya. Jadi setelah Iya. 1 tahun setengah Teteh kerjakan sendiri dan banyak liku-liku segala macam tek-tek bengeknya yang tadinya Iya. bisnis itu hanya sekedar prestige ya istilahnya keinginan gitu ya hobi. Nah, Hobi. ada satu buah cerita yang sangat-sangat dramatis banget ya. Jadi saya dari terus terang aja dari tadinya bersuamikan orang Singapura, akhirnya Teteh memutuskan untuk berpisah ya dan mengelola Iya. uh, bisnis Teteh ya. Nah, Sendiri gitu. akhirnya tuh setelah ini ketemulah dengan yang namanya Pak Tatang. Iya, itulah yang namanya jodoh ya. Ya, kita nggak tahu ya Mas Bowo. Tadinya Teteh Iya. nggak kepikiran setelah itu mau bisnis aja sendiri, mengelola usaha, sudah Iya. membesarkan anak-anak ya. Nggak ada kepikiran untuk menikah lagi, tidak ada itu ya. Tapi jodoh hanya Tuhan yang tahu kan, Iya. Mas Bowo kan. Nah, di situ Teteh panggil AA itu, apa Tatang tuh panggil AA ya. Jadi AA itu melihat bisnis Teteh ini mau dibawa kemana gitu. Iya. Jadi nah dia bilang sama Teteh, ini bisnis kamu mau dibawa kemana? Mau dijadikan bisnis atau hanya sekedar hobi? Gitu kan. Hanya mau dijadikan bisnis, ya oke, kita bisnis. Oke. Kalau mau Iya. jadi hobi, udah gini-gini aja gitu loh Mas Bowo. Jadi akhirnya kayak Teteh ini dapat klop. Teteh bagian Iya. produksi dan AA adalah manajemen marketing gitu. Iya.
Itu Mas Bowo ceritanya. Oke, Ya, berarti memang ya kalau kita di bisnis kuliner itu paling nggak untuk awal-awal sampai seterusnya kita harus mengelola sendiri gitu ya. Kita boleh memberikan kepercayaan orang lain, tapi untuk apa ya, untuk semuanya manajemen apapun sampai urusan dapur pun kita harus mengetahui gitu ya, harus mengelola sendiri dibandingkan kita memberikan orang lain gitu kan, supaya bisnisnya berhasil gitu. betul. Betul. Yang pasti bisnis itu nggak boleh selfish, Mas Bowo. Ya, apa? Ya, ya. Yang pasti bisnis itu kalau menurut Teteh itu adalah sharing. Harus mau Oke. ya. Jadi saya mau berbagi karena yang Teteh lakukan ketika Teteh melakukan sendiri jangkauan Teteh itu tidak luas gitu. Iya, Jadi iya, iya. jangkauan situ-situ aja gitu kan. Tapi setelah Teteh sharing sama AA terus Terusi dan AA sebagai marketing, sebagai dia yang memanage dan usaha itu alhamdulillah bisa berkembang gitu ya. Walaupun istilahnya masih tetap ada liku-likunya pastilah ya. Apalagi nih sekarang ini Iya, iya. bisnis yang dilakukan berdua suami istri gitu ya. Banyak sekali liku-likunya. Oke, ya. Oke, baik. Berarti Keluarga walaupun mungkin iya, walaupun mungkin banyak anggapan-anggapan negatif di luar hal yang lain, tapi itu tidak menjadikan suatu itu ya, suatu rintangan atau satu hal yang membuat menjadi down gitu ya, karena uh, memang masa-masa itu adalah termasuk masa-masa yang sulit juga ya. Tete harus dari Singapura harus pindah ke Batam, ya, mengurusin anak sendiri gitu, semuanya pada beranjak dewasa gitu, dan akhirnya harus mengurus bisnis juga gitu, ya, dan memang alhamdulillah menemukan partner yang ternyata memang cocok nih visi dan betul. misinya gitu ya. Dan Betul. akhirnya kelop bermulalah Joe and Jane itu gitu ya. Ya, itulah makanya seperti kita ini bisnis itu ada timing juga sih. Mungkin ya, Mas Bowo menurut Teteh ya, bisnis itu mungkin ada timing Ya, dan waktu ya. Kayak misalnya kita ketemu dengan partner yang tepat, oke? Waktu ya, yang tepat ya, dan tempat ya, yang tepat gitu loh. Jadi ya, 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 tiga item itu itulah yang bisa menjadikan bisnis ini berkembang gitu. ya, ya. Menyikapi berbagai macam kegagalan-kegagalan yang terjadi, kan udah banting setir bisnis kulinernya ini itu dan semuanya itu gimana tuh menyikapinya sampai Teteh anggap ini sebuah tuh pelajaran, dan satu saat nanti jangan sampai terulang lagi nih gagal-gagal, masa gagal terus sih gitu kan, kapan nih untuk untungnya. Nah gimana tuh Teteh melihat itu, apakah akhirnya banyak belajar, akhirnya banyak melihat, oh ini kayaknya banyak uang tuh banyak keluar tuh habis di ini nih, ini nggak boleh, harus dikurangi gitu, kita harus banyak di sini ya, itu gimana tuh Teh? Ya, betul. Jadi bisnis itu kan nggak ada sekolahnya ya, Mas Bowo. Ya kalau menurut Teteh Iya. ya, ini pendapat Teteh ya. Hmm. Bisnis itu mungkin Iya, bisnis pakai manajemen oke lah, ada yang harus dipelajari di sekolah ya kan. Tapi ketika kita terjun, semua permasalahan itu kan harus kita selesaikan sendiri, ya. Jadi iya, masih bisnis orang lain, bisnis Teteh, mungkin permasalahannya itu berbeda. Walaupun misalnya nih Teteh kuliner. Pasti setiap pembisnis pasti punya masalah, ya kan? Nah, masalah itu tidak sama cara penyelesaiannya, gitu, ya. iya, Jadi sama juga dengan Teteh ini udah jungkir balik, tapi kan kita nggak bisa give up, iya. tuh. Hidup terus berjalan ya. Ya, harus berjalan. Jadi yang menyikapinya itu adalah tetap semangat sih sebetulnya ya, tetap semangat, belajar terus, terusannya kita juga melihat dari kegagalan ya, melihat dari kegagalan. Oh, kemarin kita gagalnya di sini, berarti sekarang kita harus diperbaiki gitu loh. Jadi bisnis itu semuanya belajar sih, belajar learning by doing kalau menurut Teteh ya, learning by doing gitu loh. Iya, iya, iya. Nah, berarti brand Joe and Jen ini tercipta itu kan nama anaknya Teteh kan. Tuh. Dua, berarti kasihan ya, satu nggak ada namanya kan berarti. Padahal
pada Apakah nanti akan dibuat lagi brand anaknya satu lagi gitu? enggak, pada saat itu Teteh tanya juga sama mereka ya, Nah, dan yang paling besar itu dia bilang, Mami no. Maksudnya tuh dia nggak usah Mami, saya mau ada di belakang layar aja. Maksudnya mungkin nggak apa-apa lah nama dia, tapi dia ada di belakang layar gitu. Mungkin memanajenya ataupun apa ya, kita nggak tahu ya kan, karena anak Teteh masih sekolah pada saat itu gitulah. Mungkin pemikirannya ya. juga ya udahlah, Noni nggak apa-apa katanya gitu kan. Tapi aku di belakang layar aja gitu ceritanya. Akhirnya anak kedua dan anak bungsu namanya Nah, digabungin. Gitu. ya betul. Oke, Ya, ceritalah brand tersebut ternyata merupakan brand keberuntungan ya, bisa dibilang ya, seperti itu. ya betul sekali. Betul. Nah, Oke. kenapa? Ya, awalnya kan Joe and Jane berdiri, Joe and Jane Cafe nih berdiri gitu. Nah, Hmm, awalnya konsepnya seperti apa yang dibuat? Sampai akhirnya menemukan yang namanya ayam cobek ini. Kalau kok nggak salah dulu kan western food ada, ya, betul, mau apapun ada gitu betul, kan. Itu betul. gimana tuh? Nah, kalau untuk itu, Mas Boy ya, waktu itu kan memang Joe and Jane itu Western food kan. Nah, Western Ya, food Tete itu sebetulnya membaca juga situasi dan kondisi di orang-orang Batam. Maunya apa sih? Maunya ya. gimana? Kan? Jadi kalau Hmm. Teteh melihat orang Batam ini cepat bosan dan selalu misalnya nih kalau ada tempat baru, ramai gitu kan. Jadi kayak ikan teri Ya, tuh Mas Bowo ya. Jadi kalau ada tempat ramai, ramai, yang ini ya, ditinggalkan gitu kan. iya, iya. Teteh membaca situasi dan kondisi, oke? Setelah tahun setengah Hmm. dengan konsep Western dan istilahnya dibilang eh, middle up juga enggak ya pada saat itu Iya. middle up enggak, low juga enggak gitu. Jadi apa posisi KPTT ini kalau menurut Teteh itu apa ya masih nanggung gitu. Jadi Oke. Nah, pada saat itu ya, yang Teteh lihat nanggung ya, karena tempat juga kecil, nggak terlalu besar nah, gitu kan. Udah gitu lokasi ini ya kurang bagus lah ya istilahnya gitu. iya. Jadi setelah 1 tahun setengah ini biasalah orang Batam ini kalau ada yang baru pergilah ke tempat baru kan gitu kan, yang lama Hmm. ditinggalin gitu. Nah, karena Teteh sudah mulai sama AA ya kan, mendapat tawaran Hmm. dari Food Point waktu itu ya. Food Point dapat tawaran, dapat email untuk bergabung di sana. Nah, bergabung di sana kan Joe and Jane tuh nggak mungkin kan makanannya apa gitu Iya, loh. Ya. iya, iya, Akhirnya iya. akhirnya tercetuslah Teteh dari Joe and Jane itu jadi jualan di Food Point itu jualan nasi uduk Jakarta. Oke, iya, iya, iya. Saya ingat banget nasi uduk Hmm, Jakarta ya. Nah, di Nagoya itu kan banyak turis kan, Mas Bowo. Jadi Iya. Hmm. Jakarta di Food Point itu lumayan booming dan sukses. Iya. Karena Ya. Hmm? kalau dikasih Western food ya di Singapura lebih enak banyak gitu kan. Iya, Tapi dikasih tradisional Indonesia itulah yang mereka cari gitu kan. iya, betul. Dan itu di ACC sama manajemen Food Point. Akhirnya ya sudah namanya. Kenapa Teteh gunakan nasi uduk Jakarta? Karena kan di Batam ini banyak turis. Jadi orang pasti tahu, nasi Hmm. uduk Jakarta kan orang banyak pasti pengen tahu ya nasi uduk Jakarta Iya. gitu. Gitu Mas Bowo Iya. akhirnya. Nggak mungkin ya nasi uduk Batam gitu ya. Nggak ada Nggak, Batam nasi uduk. Nasi lemak ada gitu ya. nggak, yang menarik karena nasi uduk itu di Batam bukan nasi uduk kan nasi lemak ya. Iya, iya, Hmm, oke. Oke, berarti memang perjuangannya memang nggak mudah ya, karena membangun Joe and Jane, memang di ruko yang memang jauh dari tempat keramaian, di sana cuman orang mau deket ke bandara, apa-apa, dan itu memang butuh perjuangan. Tapi untungnya banyak teman yang support, ya, banyak teman yang datang, dan ya, akhirnya promosi bisa berjalan gitu, termasuk juga promosi di mana-mana. Dan ini adalah satu usaha yang memang luar biasa nih, sampai akhirnya menemukan di Food Point yang ada di Nagoya ya, Hills itu kan. Nah, betul. di sanalah. Nah, kalau brand yang namanya ayam cobek ini
ditemukannya kapan gitu. Dan akhirnya Tete ya udah deh, ini kayaknya ayam cobek ini bisa menjadi salah satu menu unggulan kita nih yang dicari-cari orang, karena orang Indonesia kan suka makan sambal, suka makan lalap gitu kan, suka yang pedes-pedes, suka ada ikannya digoreng atau ayam bakar yang masih banyak lagi. Namun Tete ngelihat kan persaingan banyak banget, orang-orang bikin sambal semua orang pada jago gitu kan, banyak mungkin enak-enak. Nah, apa sih yang membuat Tete akhirnya berpikir kita harus punya sendiri nih yang membedakan dengan yang lain supaya bisa selalu diingat oleh siapapun? Oke, kalau untuk kenapa Joenjen menjadi apa istilahnya ayam cobek itu jadi menjadi unggulan ya, unggulan menu unggulannya Iya. ya. Nah, Hmm. waktu itu Tete kan sudah buka di Food Point nih. Ruko ini kan akhirnya terbengkalai kan, Mas Bowo. Iya, iya. Nah, jadi setelah itu nasi uduk sendiri di Ruko tidak berjalan, ya kan? Hanya di Food Point yang berjalan. Nah, Tete ini kan selalu menyiapkan makanan untuk AA, ya. Hmm. Makanan itu ya selalu orang Sunda ini kan selalu nggak jauh dari sambal, Iya, benar. ya. Jadi tadinya sambalnya asal-asal aja sih sebetulnya, ulek-ulek-ulek gitu kan. Iya, Jadi ada iya. lauknya, ada lapannya di dalam satu cobek itu. Iya. Nah, gitu kan, satu cobek itu. Nah, setelah itu karena sering kayaknya Teteh bilang kayaknya bagus juga nih dijual gitu kan. Ayam cobek ya kan. Ayam cobek kan masyarakat Batam Iya. ini Teteh lihat ya selain seafood mereka suka dengan ayam. Aduh, Oke. bentar. Iya, iya. Mandi aku. Oke. Oke, jadi masyarakat Batam ini Teteh lihat suka dengan ayam gitu kan. Hmm. Jadi ya udahlah karena kebetulan juga sering nyiapin makanan untuk AA di Ramu Cobek itu, akhirnya ya udahlah Hmm. kita kasih nama ayam cobek, kita jual gitu loh. Nah, dan alhamdulillah ya respon dari teman-teman bagus gitu. Iya, iya, iya. Oke. Kalau saya ngelihat yang membedakan ini seperti ada aroma-aroma kencur di sana, dimasukin kencur kan sedikit, yang Ya, menjadi yang dari ayam cobek sambelnya, kan itu nggak ada di tempat lain yang ada kencurnya, baunya gitu, sambelnya. Itu apakah secara ya sengaja atau tidak? sebetulnya ayam cobek itu adalah bukan kalau di daerah Teteh ya, kebetulan Teteh ini dari Garut ya, Mas Bowo. Dari Iya. Garut. Hmm. Jadi kalau di Garut itu memang ada tapi namanya ikan cobek. Oke, Oke, iya, iya. sama Teteh itu dimodif menjadi ayam cobek gitu loh. Kalau di Garut itu kalau di daerah Sunda ya, biasanya tuh ada ikan mas cobek, ikan mujair Ya, cobek gitu ya. iya. Nah, seperti itu, cuman akhirnya sama Teteh dibuatkan satu resep rempah ya. Jadi perpaduan cabe, tomat dan rempah ada bumbu dapur segala macam ya dimasukkan ke situ ya dijadikanlah bumbu intinya untuk ayam cobek itu sendiri gitu. Jadi kita memang Iya. tidak menggunakan kan biasanya orang sambal itu identik dengan terasi ya Iya. terasi ataupun apa. Nah, Teteh mau sesuatu yang berbeda dengan dimodif, ya sudahlah kita bikin ayam cobek dan itu aromanya mungkin Mas Bowo sudah pernah makan apa belum? Ya udah beberapa kali kali. Nah, nah menurut Mas Bowo nih gimana coba ayam cobek? Kalau saya sih saya suka segernya, karena itu kan langsung dicobek kan, langsung dicobek, terus mungkin yang spesialnya itu karena cobek di tempatnya cobekan batu itu kan. Nah, itu yang beda, walaupun mungkin PR berkali mendatangkan cobek batu sebanyak itu gitu kan. Iya, betul. Barangkali harganya lumayan mahal, tapi itulah yang membuat spesial, karena tapi nggak tahu, kalau saya mencium-cium ada bau-bau kencurnya sedikit, apa memang Ya, ada masuk kencur di dalam? karena karena apa namanya itu Teteh jadikan satu bumbu inti ya dan itu apa istilahnya itu mengurangi kan kalau di
makanan Jawa Barat itu kayak ikan mujair, ikan mas itu kan kadang-kadang Iya, bau tanah ya. Nah, itu terutama ya. kadang-kadang kan bau tanah ya. Jadi untuk menyiasatinya supaya tidak bau, ya itulah digunakan rempah gitu. Jadi rempah ada Oh, memang gitu. kencur dan lain-lainnya ya. Di dalam Iya, bumbu ada itu teman-temannya lain-lainnya. pokoknya. Kenapa? Oke, oke, oke Teh, ini apa itu kan mengenai ayam cobek. Nah, otomatis saya tahu Batam ini kan bukan daerah penghasil sayur-sayuran, cabai, semuanya itu didatangkan dari luar. Nah, Tuh. yang menjadi kendala di Batam itu ketika harga meroket tinggi dan itu bukan sekali dua kali. Cabai misalnya kan cabai harus pakai cabai setan gitu kan. Cabai setannya datangnya dari luar. Ketika harganya melambung tinggi sampai di atas 100.000 per kilo, nah itu gimana tuh cara menyiasatinya? Sementara customer kan nggak peduli. Nah itu gimana tuh Tete melihat kondisi seperti ini gitu? Karena kan ya namanya kita bisnis kuliner ya seperti itu. Ketika harga-harga melonjak tinggi mau nggak mau kita harus beli. Nggak mungkin kita kurangi. Gimana tuh Teh? Nah, salah satu kelebihan ayam cobek Joenjen ya, kita tidak pernah Nah, mengurangi walaupun cabai itu lagi mahal. Hari ini ya Mas Bowo, cabai kita manggilnya cabai ya, itu di angka 150.000. Bayangkan. wah, Bayangkan ya kayaknya cabai harus ya. datang ke Bengkulu deh. Kayaknya harus datang ke Bengkulu. Bengkulu mungkin sekilo mungkin cuma 50.000 barangkali. Makanya bayangkan ya itu. Dan Teteh juga cabai Mas Bowo mungkin bisa lihat ya sambalnya Jo Enjen itu, sambal cobek Jo Enjen itu sambalnya tuh melimpah ya, sayur Iya, mayur juga kan. Dengan iya. harga dengan harga 21.000 itu sangat-sangat murah banget Hmm, iya, iya, ya. iya, iya, iya. Ada toge, ada apa timun, selada, kemangi, daun singkong dan yang ciri khas tuh, Oh. coba Mas Bowo lihat di mana-mana. Ada nggak yang pernah menyajikan daun singkong? Maksudnya buat Iya di jarang sih biasanya. Biasanya kalau pecel ayam atau pecel lele itu rata-rata orang cuman ya sayur itu cuman ala kadarnya. ya Misalnya timun betul, cuman 2 iris atau 3 iris, daun betul, kemangi sedikit. Nah itu betul, cuman itu aja rata-rata. betul. Nah, kalau Jo Enjen kan melimpah kan, Mas Bowo kan? Nah, oke. Berarti bisa dibilang inilah yang membuat kelebihan, membuat daya tarik orang selalu ingin makan di ayam Betul. cobek Jo Enjen. Itulah barangkali seperti itu. Nah, kalau ini sementara harga melimpah, sementara harga proporsinya tidak naik, itu dapat untungnya dari mana tuh Teh? Untungnya ya, untungnya karena happy aja. Aduh, untungnya ya dari yang lain-lainnya lah Mas Bowo. Kan Teteh kan Iya, iya, iya. nggak hanya jualan ayam cobek ya. Jadi Iya, ada iya, iya. istilahnya di apa ya, disilang lah ya. Kalau ayam cobek, Subsidi silang. kenapa? Subsidi silang. Iya, subsidi silang maksudnya tuh dari menu yang ini, oh, karena yang ini mungkin marginnya kecil, tapi menu yang Iya. lain marginnya besar. Seperti itu. Mungkin dari minumannya. Jadi kalau dari ayam cobeknya itu sendiri sih marginnya sangat-sangat kecil ya Mas Bowo, tapi cukup lah. Cukup saja. Iya, oke. Iya. Justru orang kan nggak mungkin ada yang nggak suka makan ini nanti dia pengen coba makanan lain, Ya, minuman yang betul, beragam variasinya gitu kan, dan itu betul, mungkin bisa saling melengkapi lah satu sama yang lain ya. betul, Yang betul, pasti melihat customer datang dan menikmati ayam cobeknya akhirnya puas itu mungkin satu kebanggaan tersendiri ya, kesenangan tersendiri ya dibandingkan betul. dengan hal-hal yang lain. Betul, betul. Karena mungkin juga customer juga ya, karena kayak Teteh ini mengelola bisnisnya adalah kita mendekati customer ya. Jadi seperti Teteh sama AA kalau ada customer datang selalu menyapa, apa Oke, kabar? ya, Itu ya. kenal ya, Hmm, ya, walaupun itu nggak kenal gitu kan. Jadi kita memang selalu memberikan yang terbaik lah. Kalau bisa yang tadinya ya, customer menjadi teman gitu. Jadi kan mereka juga tetap continue datang. Teteh ya. juga merasa Hmm. istilah ada kawan ya gitu. Selain bisnis, tapi kita juga bersilaturahmi seperti itu Mas Bowo. Jadi konsepnya Join Gen itu memang dari pertama kali Teteh buat ya, itu memang konsepnya
pengen kita ini seperti family gitu ya, seperti Iya. keluargaan Hmm. gitu. Ya, seperti kita makan, mengenang kembali makanan masakan rumah, kita pulang ke rumah, seperti itu, Nah, kehangatannya dapat, ya gitu betul. kan. Hmm. Iya. Teh, ini kan sekarang kan di tengah pandemi, kita tahu gitu kan dari bulan Februari sampai sekarang udah mau 1 tahun, Desember. Otomatis ini cobaan dari semua sektor, termasuk juga kuliner, termasuk juga Teteh. Aku tahu Teteh mungkin berat banget, mungkin ada yang merumahkan dulu kemarin karyawannya, dan masih banyak lagi hal-hal yang mungkin ini gimana nih supaya bisa pemasukan ada gitu. Dan bisa dibilang pada bulan berapa tuh merupakan titik terendahnya gitu dari bisnis kulinernya Teteh di pandemi ini, dan akhirnya sudah mulai nih naik sedikit demi sedikit sampai sekarang di bulan Desember sudah mulai bernapas nih, walaupun masih belum nih, nafasnya baru 60% barangkali ya. Nah gimana tuh Teng, cobaannya nih, coba Aduh, ceritain di awal pandemi sampai sekarang nih. aduh, kalau ngomongin COVID itu sebetulnya Teteh pengen melupakan saja, gitu kan. Tapi nggak mau, Ngomong, itu kan perjalanan dari sejarah hidup gitu. iya betul. Makanya sebetulnya Teteh pengen melupakan saja gitu ya. Seperti hari ini Teteh bikin status ketika kita disakiti, kita tulis saja di atas apa pasir ya kan. Jadi ketika ombak datang udah hilang dan sudah tidak diingat lagi gitu kan. Jadi Iya, iya. masa-masa sakit itu Teteh usahakan untuk lupakan gitu kan. Kalau ngomong Hmm, masalah pada titik jenuh, bukan titik jenuh, titik di mana Teteh bisnis ya, Teteh iya. rasa eh, titik yang paling sangat membuat Teteh oh ini loh bisnis ya. Iya. Oh, ternyata bisnis itu seperti ini. Yang Hmm, tadi saya tidak mengira ya, tidak mengira bahwa usaha ini akan tetap lancar aja gitu kan. Misalnya melambung aja gitu kan. Dengan adanya mungkin juga backup dari keuangan atau segala macam yang Teteh rasakan sampai kemarin sebelum corona itu kan Teteh masih oke-oke saja gitu ya Mas Bowo. Nah, iya. Hmm. ketika corona ini, aduh, luar biasa deh. Kayaknya mau diceritain itu udah nggak kepengen cerita. Ya, gitu ceritanya. Tapi memang pada saat itu Teteh betul-betul mau tenggelam. Ya, istilahnya tenggelam. Dari tadinya outlet 7, Mas Bowo ya, yang tadinya 7, Hmm. tinggal 1. Oke, Iya. bayang. Oke, dari 7 tinggal 1. Oke, apa yang Teteh lakukan? Teteh pada saat beberapa bulan dari bulan kan corona itu dari bulan Januari lah ya, kalau nggak salah ya. Iya, Februari lah, udah mulai itu Februari. Ya, udah mulai ada imbas kan. Iya. Nah, dari imbas itu kan bisnis sudah mulai menurun tuh ya. Bisnis sudah mulai menurun. Nah, udah mulai menurun dan puncak-puncaknya itu kan pada bulan-bulan waktu bulan 3 ya kalau nggak salah ya. Iya, udah bulan Maret April gitu. Ya Maret April sampai di lockdown kan kayak gitu kan. Iya. Nah, itu masa-masa sangat-sangat masa-masa sulit apalagi pada saat itu Teteh juga ditinggalin sama A tuh karena A kan kuliah lagi pergi ke Dubai. Hmm. Nah, jadi kan Hmm. Teteh harus melakukannya semuanya sendiri ya. Jadi betul-betul harus berjuang gitu kan. Harus berjuang gimana supaya usaha ini tetap bisa survive gitu ya. Jadi sampai Iya. akhirnya AA pulang dari Dubai karena dia juga di lockdown, kita ambil Hmm. strategi lagi gimana caranya gitu ya. Jadi yang tertinggal itu hanya di BCL ya. BCL itu Hmm. jadi tinggal satu di BCL, itu pun tidak bisa mencukupi, Mas Bobo, ya. Hanya bisa jualan, terus Teteh untuk bisa survive itu dengan jual ini, jual itu ya, karena kan memang customer tahu sendiri tidak ada ya, Mas Bowo ya. Jadi Iya. survive-nya itu masih bisa survive, kita jual-jual apa yang ada dulu supaya tetap bertahan gitu kan. Hmm. Jadi banyak yang menyarankan Teteh untuk buka apa
frozen food ataupun apa gitu ya Mas Bowo. Tapi kan tidak semudah membalikan telapak tangan, Iya. Hmm. ya kan? Iya. Orang lain mungkin bisa, tapi bisnis Teteh belum tentu sama bisa. Iya. Oke? Jadi Teteh, keputusan Teteh itu adalah tetap bertahan dengan konsep kita, gitu. Iya. Apapun jadi, ya. Konsep kita memang dine in ya sudah. Bagaimanapun juga sampai waktu lockdown kita nggak lockdown ya, tetap berusaha berjualan, gitu Mas Hmm. Bowo. Jadi ya istilahnya dari bisnis sekarang ini terus kita mau pindah ke bisnis yang belum kita mengerti itu bukan mudah, gitu loh. Iya. Prosesnya dari nol dan akan membutuhkan waktu yang panjang lagi gitu kan. Betul, betul. Jadi akhirnya Teteh, keputusan Teteh itu adalah tetap bertahan, dan yang tadinya kita bisnis itu sendirian, ya, Hmm. yang tadinya sendirian dan sekarang Teteh mau tidak mau harus berbagi dengan orang, gitu loh, berpartner jadinya, Iya, 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 iya. gitu Mas Oke, itu Bowo. kan masa-masa berat itu kan beberapa bulan semenjak itu ya, semenjak pandemi gitu. Nah, akhirnya sudah mulai sedikit demi sedikit nih, sudah mulai ada perbaikan dikit demi sedikit. Akhirnya yang di apa di top 100 masih ada sampai sekarang, Oh Teteh. ini sekarang sudah, ya itu Nah, tadi akhirnya dibuka kembali kan top 100. ya dibuka kembali. Sekarang nggak di, sekarang tidak di dalam, sekarang malah justru lebih baik lagi. Jadi sekarang di luar gitu, di rukonya gitu. Ya, dan itu akhirnya kan sudah mulai normal lagi sekarang gitu kan, sudah mulai Alhamdulillah. menggeliat kembali gitu. Nah, termasuk sudah buka baru kemarin yang di Betul, Kepri Mall ya. betul. Nah, berarti kan semua karyawan-karyawan sudah mulai balik lagi. Yang kemarin mungkin kepikir, aduh gimana ya karyawan mereka makan gimana, apa-apa. Ya, betul. Sementara kita pemasukannya ini, itu biasanya jadi dilema dari para pengusaha nih biasanya. Ya, betul. Waktu itu gimana nih, Tete membicarakan dengan karyawan-karyawan atau juga mereka yang biasa kerja di Ayam Cobek? Yang karyawan ya. Aduh, Ya. karyawan itu Teteh sangat-sangat sebetulnya betul-betul Teteh minta maaf sama semua karyawan ya pada saat itu kan, karena yaitu tadi bisnis itu tidak mudah ya kan, dan Teteh Ya. juga banyak kesalahan-kesalahan yang Teteh lakukan di sebelum pandemi itu ya. Jadi di saat pandemi itu Teteh kembali membuka, belajar lagi dari nol ya, kesalahan-kesalahan yang lalu. Terus untuk karyawan juga sampai Teteh tidak bisa membayar karyawan, Mas Bowo. Bayangkan ya, gimana Iya. Teteh sulitnya ya. Setiap Iya. hari karyawan, supplier pada saat pandemi itu ya, Mas Bowo ya. Jadi Iya. karyawan, supplier, pokoknya semuanya orang SMS pada nagih, pada nagih. Aduh jadi malu aku. Iya, 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 iya. Ya itulah susahnya di bisnis kuliner ya seperti itu gitu kan. Iya, Banyak bayangkan. banyak hal-hal di balik itu semua yang orang nggak tahu gitu loh. Bahwa kita Ya, sampai berdarah-darah gitu kan. betul. Nah, ini makanya Teteh cerita di sini ya, Mas Bowo ya. Istilahnya inilah eh Jo and Jen seperti apa menghadapi masa-masa sulit ya, istilahnya kan. Iya. Dari tahun 2000 istilahnya 2015 ya. Itu Teteh rasa Teteh belum pernah mengalami kesulitan ya. Istilahnya Iya. ya santai-santai aja gitu kan. Nah, di masa-masa sulit ini yang Teteh rasakan di bisnis ya, di bisnis sulit banget ya di masa-masa corona ini. Teteh harus mengeluarkan karyawan, Teteh harus berhadapan dengan orang-orang ya, istilahnya. Sangat-sangat memang corona ini memberikan pelajaran yang sangat-sangat luar biasa gitu. Iya, iya, iya. Dan itu Betul. dialami oleh semua orang, bukan kita sendiri gitu kan. Ya, betul. Makanya jadi Teteh itu kenapa tidak terlalu sedih ya? Karena bukan Teteh saja yang merasakannya, tapi seluruh dunia. Karena banyak teman-teman yang mengalami hal yang sama, berarti banyak teman yang bisa diajak curhat gitu. Betul, betul. Gitu. Jadi Iya, oke. mungkin Mas Bowo ya, kalau mungkin pada saat sulit itu hanya Teteh yang merasakan dalam bisnis ya, mungkin Teteh ini udah stres. Iya,
Oke teh, kalau kayak gitu mungkin yang terakhir nih mungkin akan ada yang bisa disampaikan nih mengenai bisnis dunia kuliner, kemudian bagaimana prospeknya, terutama di Batam ini seperti apa nih tahun 2001 yang akan datang? Yang pasti sekarang ini kita jangan pernah menyerah karena kita uh, harus menunggu ya. Kalau menurut ini Teteh sering ngobrol-ngobrol sama anak-anak muda ya. Jadi kayak kemarin kita jumpa sama anak-anak muda, mereka bilang itu kita ini harus bisa bertahan dari mulai sekarang sampai 8 bulan kemudian ya. Baru kita akan melihat bagaimana perkembangan dunia kuliner dan seluruhnya ya dari pasca pandemi gitu. Oke, iya. Hmm. Jadi untuk Iya. teman-teman harus apa yang masih bertahan, bertahanlah ya, jangan mengharapkan profit dulu untuk saat ini. Yang penting kita bisa survive. Jadi, kita harus lewati gitu loh. Jadi menurut Teteh yang penting kita ini sekarang bisa survive aja dulu. Oke. Survive sampai 8 bulan ke depan ya. Ya. Oke lah kalau kayak gitu Teh, terima kasih ya Teh ya sudah ngobrol-ngobrol, udah panjang lebar kita ngobrol. Yang pasti terima kasih untuk kesediaan waktunya, sukses selalu untuk Jo and Jen, Salam juga. ayam cobeknya. Ya, salam juga untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Salam juga buat teman-teman followernya Bowo Sulaiman. Salam juga untuk followernya Julia Cooking. Mudah-mudahan Teteh sharing ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman bahwa bisnis itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Kita tidak bisa hanya melihat kesuksesannya orang itu, tapi kita juga harus apa ya, istilahnya dilihat di belakangnya itu berdarah-darahnya. Oke, yang pasti sampai sekarang Teteh dengan ayam cobek Jo and Jen-nya masih terus berjuang agar bisa berkembang gitu ya di masa-masa yang akan datang. Oke, baik terima kasih ya Teh. Salam buat itu. Buat AA juga semuanya di sana sukses selalu buat ayam cobek Joan Jen-nya. Insya Allah kapan-kapan kalau pandemi sudah berlalu saya akan ke Batam lagi makan ayam cobek di sana. Ya. Oke terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.